Dalam perjalanan dengan motor atau kendaraan lainnya, cerita menjadi pengisi waktu yang membuat perjalanan terasa lebih bermakna. Setelah kisah Nabi Sholeh alaihissalam, mari kita lanjutkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah beliau sangat panjang, penuh ujian dan penuh hikmah, karena beliau adalah salah satu nabi terbesar dalam Islam dan dikenal sebagai bapak para nabi. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Beliau dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah. Kehidupan beliau dipenuhi dengan ujian besar, mulai dari menentang ayahnya sendiri, menghadapi raja zalim, hingga perintah untuk mengorbankan putranya. Semua ini dihadapinya dengan penuh ketundukan dan keimanan kepada Allah. 1. Latar belakang kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di wilayah Babilonia, kini Irak, di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ayahnya, Azar, adalah pembuat dan penyembah berhala. Berhala-berhala ini dibuat dari kayu dan batu dan dipuja-puja oleh masyarakat setempat. Selain berhala, kaum Nabi Ibrahim juga menyembah bintang, bulan, dan matahari. Mereka percaya bahwa benda-benda langit memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka. Inilah latar belakang kehidupan Nabi Ibrahim, yang sejak kecil mulai mempertanyakan keyakinan kaumnya. 2. Nabi Ibrahim menolak penyembahan berhala. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sudah memiliki kecerdasan luar biasa. Beliau selalu bertanya-tanya, bagaimana benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa mendengar dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim mencoba mengajak ayahnya Azar untuk meninggalkan penyembahan berhala. Dengan penuh kelembutan, beliau berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Namun Azar menolak dakwah Nabi Ibrahim. Ia bahkan mengancam akan menghukum Nabi Ibrahim jika terus menentang keyakinannya. Meski demikian, Nabi Ibrahim tetap bersabar dan tidak berhenti menyeru ayahnya kepada kebenaran. Perdebatan dengan kaum dan penghancuran berhala. Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada masyarakatnya. Beliau mencoba menunjukkan kelemahan berhala-berhala yang mereka sembah. Ketika kaumnya merayakan sebuah festival besar dan meninggalkan tempat ibadah mereka, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil dan menghancurkan semua berhala, kecuali satu berhala besar. Ketika kaum kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka terkejut dan marah. Mereka segera memanggil Nabi Ibrahim untuk dimintai pertanggungjawaban. Nabi Ibrahim dengan cerdas berkata, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Kaum Nabi Ibrahim menyadari bahwa berhala-berhala itu tidak mungkin saling menghancurkan, apalagi berbicara. Namun, mereka tetap menolak kebenaran dan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara yang kejam. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Kaum Nabi Ibrahim membuat keputusan untuk membakar beliau hidup-hidup. Mereka menyiapkan api yang sangat besar dan panas. Nabi Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam api tersebut. Namun, Allah menunjukkan kekuasaannya. Beliau memerintahkan api untuk menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa sedikit pun luka. Kejadian ini membuat sebagian kecil orang percaya kepada Nabi Ibrahim, tetapi mayoritas kaumnya tetap menolak. Perjalanan meninggalkan kaumnya. Setelah peristiwa ini, Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan kaumnya dan pergi ke tempat lain untuk berdakwah. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah dan kemudian pindah ke tanah Kanaan, Palestina. Di sana, beliau melanjutkan dakwahnya. 6. Perdebatan dengan Raja Namrud. Di Palestina, Nabi Ibrahim juga menghadapi raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud. Raja ini mengaku sebagai Tuhan dan menantang Nabi Ibrahim dalam perdebatan. Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud dengan sombong berkata, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Untuk membuktikan ucapannya, Namrud memanggil 2 orang tahanan. Ia membebaskan 1 orang dan membunuh yang lainnya. Namun, Nabi Ibrahim tidak terpengaruh oleh tipu daya Namrud. Beliau berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Namrud tidak mampu menjawab tantangan tersebut. Perdebatan itu menjadi bukti kelemahan dan ketidakberdayaan Namrud di hadapan kekuasaan Allah.
Ujian pengorbanan putra tercinta. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihi salam. Perintah ini datang melalui mimpi yang merupakan wahyu bagi para nabi. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail, yang juga seorang anak yang taat kepada Allah, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi asal mula perayaan Idul Adha dalam Islam. Membangun Ka'bah. Setelah ujian pengorbanan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah di Makkah. Ka'bah menjadi pusat ibadah bagi umat Islam hingga saat ini. Dalam proses pembangunannya, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim memberikan banyak pelajaran berharga. 1. Keteguhan iman. Nabi Ibrahim tidak pernah goyah meskipun menghadapi ujian berat. 2. Keberanian melawan kesesatan. Beliau tidak ragu menentang ayahnya, kaumnya, dan bahkan raja zalim. 3. Ketaatan total kepada Allah. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah harus di atas segalanya, termasuk cinta kepada keluarga. Itulah kisah panjang Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh hikmah dan pelajaran. Kalau perjalanan masih panjang, kita bisa lanjut ke kisah Nabi berikutnya. Bagaimana, seru kan?